nanti yang konsultasi-konsultasi yang sifatnya teknis, mohon maaf ya, kami akan slow respon tanggal 31 Maret dan tanggal 1 April. Insya Allah 2 April akan lancar lagi. Mohon maaf Mbak Ana, Husna, yang lain di mute dulu ya, Bu Ana. Nah, eh, ini penting sekali buat kita bahwa penelitian pasca sarjana ini akan meringankan semuanya, bukan hanya mahasiswa, tapi juga dosen tentunya akan menjadi bagian track record. Nah, jadi tolong nanti ini diambil kesempatan ini dengan sangat-sangat baik gitu ya. Akan banyak memudahkan termasuk luaran-luaran yang ditargetkan dari prodinya masing-masing, baik yang S2 maupun S3. Kemudian nanti Bu Dr. Ika akan menyampaikan success story-nya ya, bagaimana di tahun-tahun sebelumnya kita bisa berpotensi lolos di hibah ini. Kemudian yang terakhir dari kami LPPM mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu semua, Mas-mas dan Mbak-mbak semua ini bersemangat ya, antusias. Tentunya di sini juga sudah rawuh ya, sudah hadir para pembimbingnya yang notabene nanti menjadi akun pengusulan judul ini. Tapi isinya kan adalah judul yang sesuai dengan tesis ataupun disertasi yang sedang diangkat. Gitu, ini dipastikan ya, Bapak Ibu semua, bahwa judul yang diangkat, yang dibawa dalam penelitian pasca sarjana, ini yang nyambung, yang sesuai dengan judul yang sudah diangkat dengan apa yang diangkat di dalam tesis dan disertasinya. Karena nanti ada pendamping dokumen, yaitu surat keterangan dari fakultas atau prodi terkait dengan mengajukan tes magister dipastikan pengantar dari prodi yang isinya bahwa mahasiswa yang terlibat itu betul-betul adalah bimbingannya. Nah, ini yang menarik itu diantaranya Mas Fiska, selain tadi ya jadwal metadata, jadwal submit, metadata tidak bisa diisikan setelah tanggal 7 April. Setelah tanggal 7 April hanya bisa fase proses submit. Kemudian yang kedua, dipastikan dokumen-dokumen pendukung, yaitu dokumen yang menyertakan bahwa judul itu memang judulnya mahasiswa yang diikutkan dan dosen yang sebagai ketua peneliti itu betul-betul bagian dari pendampingnya. Itu nanti dicek lagi. Nah, kemudian luaran nanti juga disiapkan terkait dengan itu nanti Bu Ika, Bu Dr. Ika yang akan banyak menyampaikan. Nampaknya itu aja Mas Fiska dan juga Bu Ika dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang kami banggakan ya di sela-sela ini sebenarnya kan sudah libur semuanya ya, kantor dimanapun sudah libur ini di hari Sabtu. Tapi Bapak Ibu semua antusias, ini sangat membanggakan, ini rekor ini Mas Fiska, Bu Ika, ini mau menembus angka 200 itu ya. Karena ini langsung dikerahkan semua pasukannya, bukan hanya dosen yang eligible, tapi juga mahasiswa yang mempunyai potensi untuk bisa mengusulkan. Ini menandakan bahwa memang eh, penelitian pasca sarjana ini adalah salah satu lumbung ataupun pundi-pundi yang bisa didapatkan oleh kampus untuk mendapatkan pendanaan, skim pendanaan. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa sukses semua submitnya dan insya Allah juga lolos administrasi serta substansinya dan layak untuk didanai. Matur nuwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Anton untuk arahan dan sambutannya berkaitan dengan kegiatan hari ini. Uh, Clear tadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Prof. Anton, PTM PDD ini lumbung potensial yang bisa kita gerakkan dan ini menguntungkan untuk semuanya. Baik, hadir juga di sini era akademik barangkali Prof. Nadim mau memberikan sambutan sih sudah berkenan rawuh. Teka Pak, bisa saya Oke, pengawal saja. siap. Semangat Oke, semua. matur nuwun. Ya, ini Prof. Nardi pun meskipun pejabat juga ikut workshop Pak Anton, jadi ini semangat untuk kita semuanya gitu nggih. Jadi bagi kita semua harus jangan mau kalah. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa langsung saja kita menuju ke agenda utama kita seperti yang tadi kan. Agenda hari ini adalah klinik pendampingan proposal PTM dan PDD.
Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya pun juga Bapak Ibu mahasiswa itu sudah menyiapkan proposal-proposalnya. Monggo kalau ada hal yang berkaitan dengan teknis ataupun mungkin kaitan panduan dan seterusnya, kita grup yuk banget bareng. Nanti kita coba jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sehingga waktu yang efektif nanti sampai jam 11.30 semoga nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kita simak dulu Bapak Ibu sehingga mohon untuk unmute mute dulu nggih bagi yang belum berkepentingan. Nah, coba kita panggil dulu Bu Ika. Halo Bu Ika, monitor. Bu Ika Mariani. Assalamualaikum Oh Pak ya, Wisnu. nggih. Monggo Bu Ika, langsung saja ini tanpa saya bacakan CV-nya nggih, nanti bisa browsing sendiri CV-nya ini panjang banget gitu nggih. Monggo waktu dan tempat kepada Bu Ika dipersilahkan. Matur nuwun. Baik. Nanti CV-nya saya kirim aja ya. Nggih, matur nuwun Pak Piska, mohon izinnya Prof. Anton dan juga ada Prof. Narti tadi sepertinya nggih dan juga Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di di apa ini dunia tahu bulat. Semua serba mendadak, tapi mendadak yang perlu kita syukuri nggih Bapak Ibu, Pak Piska dan Bapak Ibu yang lain juga meskipun sudah menjelang Idul Fitri dan juga mungkin sudah ada yang perjalanan mudik atau bahkan sudah sampai ke kampung halamannya gitu, kita masih diberi kesempatan pada kemarin sore itu tiba-tiba ada informasi 3 informasi penting yang patut kita syukuri. Itu sehingga lalu muncullah workshop hari ini, bukan workshop konsultasi hari ini begitu. Jadi saya izin untuk hari ini nanti saya tidak akan bercerita banyak tentang hal-hal yang mungkin Bapak Ibu sudah baca di panduan, tapi saya izin akan menyampaikan yang terkait dengan teknis penyusunan proposal nanti sampai pada submit ke Bima. Nah, yang perlu saya sampaikan juga bahwa untuk skema PTM dan PDD ini, Bapak Ibu, diberikan kesempatan kepada kita semua mahasiswa yang sedang melaksanakan tesis dan juga disertasi pada semester 2, khususnya bagi teman-teman yang sudah masuk ke PDDikti. Begitu ya. Itu kemudian yang mengusulkan siapa? Nah, yang mengusulkan adalah pembimbing sebagai ketua pengusul. Oke, jadi Bapak Ibu mahasiswa mungkin yang baru mendengar ada kesempatan ini, yang mengusulkan bukan Bapak Ibu mahasiswa, tetapi Bapak Ibu pembimbingnya. Kemudian yang diusulkan adalah proposal tesis atau disertasinya. Kemudian Bapak Ibu mahasiswa menjadi anggota dari penelitian tersebut. Yaitu yang perlu kita pahami bersama, nggih. Sehingga nanti di belakang tidak perlu bingung gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan Prof. Anton, diulangi Pak Piska, saya ulangi lagi. Untuk batas yang disampaikan di surat pertama itu tanggal 11 itu adalah submitnya. Sehingga untuk usulan baru, klik usulan baru itu tetap di tanggal 7 April. Jadi Bapak Ibu kalau masih pengen menikmati perpanjangannya ya extend 4 hari, ya harus disubmit sebelum ya harus di entry dulu ke Bima sebelum tanggal 7 April. Kemudian pengumuman kedua terkait dengan PTM dan PDD, nggih Bapak Ibu. Oke, slide kedua kemarin langsung saya ada pertanyaan, kok di Bima saya enggak muncul PTM PDD, kok munculnya hanya penelitian dasar. Oke, nanti kalau Bapak Ibu pertama masuk, bagi yang belum pernah masuk ke Bima untuk skema ini, nanti pasti akan bertanya hal yang sama, ya. Yang pertama kali muncul adalah memang penelitian dasar. Jadi nanti silakan Bapak Ibu ketika masuk ke Bima, klik penelitian dasar. Karena PTM dan PDD masuk ke dalam ruang lingkup di skema penelitian dasar. Setelahnya baru kita akan temukan di kolom bawah itu nanti saya coba share ya setelah slide akhir, itu baru keluar PTM atau PDD. Oke, ketika Bapak Ibu ngeklik PTM, nanti akan langsung muncul tahun maksimalnya berapa. Tinggal dipilih PTM itu hanya untuk 1 tahun. Karena harapannya adik-adik yang tesis ini lulusnya jangan lebih dari 1,5 atau maksimal 2 tahun loh ya. Gitu, makanya kesempatan risetnya cuma 1 tahun. Untuk PDD, kalau di panduan Bapak Ibu membaca 2-3 tahun,
ya. Sayangnya ketika kita masuk ke Bima hanya akan dibuka 1-2 tahun. Per pagi tadi saya masih seperti itu, nggak tahu nanti kalau berubah. Ya, per pagi tadi saya hanya melihat untuk PDD itu dibuka 1 dan 2 tahun. Oke, kemudian karena ini masuk riset dasar Bapak Ibu, maka TKT awalnya itu adalah 1-2. Nanti saya coba tunjukkan bagaimana cara menghitung TKT-nya, karena sampai kemarin sore juga masih ada pertanyaan, kok saya nggak bisa lanjut dan sebagainya gitu ya. Ingat di sini maksimal sampai 2 untuk TKT awal, lalu nanti otomatis akan muncul TKT akhirnya, maksimal 3. Karena kalau sudah 4 ke atas, sudah masuk ke terapan dan pengembangan. Nah, apa itu TKT? Mahasiswa nanti silahkan explore ya, nyari di Google. TKT untuk masing-masing jenis rumpun ilmu itu berbeda. Oke, nanti TKT 1 itu isinya apa, 2 apa, 3 apa. Silahkan explore sendiri, itu yang akan menjadi bekal kita untuk melakukan pengukuran. Kalau Bapak Ibu dosen pasti sudah hafal ya. Oke, untuk mahasiswa daripada nanti tanya apa itu TKT, nanti waktunya habis. Baca sendiri, nanti Bapak Ibu akan tahu untuk modal Bapak Ibu semua bekerja. Baik, izin saya langsung masuk pada penelitian tesis magister. Durasi waktu hanya 1 tahun dengan dana maksimal yang cukup fantastis untuk tesis menurut saya ya. 40 juta maksimalnya. Ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu kalau nggak salah 35 maksimal. Gitu ya. Maka silakan nanti disesuaikan untuk anggarannya maksimal segitu. Kemudian, siapa yang berhak menjadi ketua adalah dosen pembimbing minimal doktor dengan minimal jabatan fungsional lektor. Sudah pasti ya, karena membimbing tesis pasti mestinya sudah doktor. Dan untuk Sinta skor overall 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum, seperti yang lain juga sama. Lalu di situ yang perlu di-highlight adalah dosen ini sedang membimbing mahasiswa, serta wajib menyertakan surat keterangan sedang membimbing mahasiswa. Nah, ini bagi Bapak Ibu mahasiswa yang belum seminar proposal biasanya belum memiliki SK. Maka kami mohonkan nanti pada para kaprodi untuk bisa menyediakan ya, surat keterangan atau dokumen apapun yang bisa menerangkan bahwa mahasiswa tersebut, misalnya ini ada Bu Titi Puji, mahasiswa tersebut punya dosen yang namanya adalah ketuanya, begitu, punya dosen pembimbing. Karena itu akan diunggah pada dokumen pendukung. Setelah itu luaran wajib untuk PTM, 1 artikel di jurnal bereputasi dari Sinta 1 sampai Sinta 4. Oke, jadi Bapak Ibu boleh memilih Sinta 1 sampai Sinta 4. Atau 1 artikel di JIP. Jadi JIP juga boleh ya. Nah, kalau saya biasanya sih janjinya yang rendah aja sih. Nanti takutnya nggak tercapai kalau janji tinggi-tinggi, kecuali saya memang yakin di jurnal itu saya bisa diterima. Nah, saya mungkin bisa. Saya biasanya menjanjikan Sinta 3, biasanya begitu. Meskipun itu nanti nyampainya di Sinta 2, Sinta 1, nah itu rezeki. Gitu ya untuk luaran. Kemudian kita lanjut ke PDD untuk disertasi doktor. Durasi kalau di panduan Bapak Ibu baca 2-3 tahun, tapi ingat saya sudah coba cek tadi pagi ya, nanti kalau berubah berarti ada perkembangan. Di Bima itu hanya bisa diklik 1-2 tahun. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi mengusulkan atau menyarankan 2 tahun untuk teman-teman yang memang baru memulai disertasinya begitu ya. Tapi kalau kayaknya kok udah mau lulus gitu ya, jangan 2 tahun ya, 1 tahun juga boleh untuk teman-teman yang disertasi tapi sudah di semester akhir. Gitu, dengan dana maksimalnya 60 juta Bapak Ibu. Kalau ini mungkin tidak berubah signifikan ya untuk dana maksimal dari tahun lalu. Nah, karena durasinya memang multi tahun, maka jika Bapak Ibu mahasiswa dan dosen mengajukan untuk multi 2 tahun, maka saya langsung sarankan di sini rumusan, tujuan, metode, jadwal, RAB, luaran. Semua dibuat langsung 2 tahun. Jadi dibedakan tahun 1 mau gini, tahun 2 mau gini. Oke, nanti settingan risetnya dibagi 2 tahap. Oke,
Oke, ini sekalian saya sarankan begini karena kemarin dinamika ketika kami sendiri ya menulis proposal itu kami juga menyusun 2 tahun dan ternyata berkali-kali revisi ya. Formula terbaik adalah langsung disetting sejak dari rumusan tujuan sampai nanti pada RAB. Oke, itu reviewer mungkin akan lebih senang karena lebih terstruktur gitu nggih. Cuci tangan dulu ya. Oke, kemudian untuk ketuanya syaratnya sama ini ya, sama-sama tidak ada perbedaan. Doktor, Sinta skornya juga sama, fungsional minimal lektor. Kemudian untuk luarannya ketika itu 2 tahun, Bapak Ibu tahun pertama itu wajib JIP. JIP wajib di tahun pertama. Dia tidak menyebutkan ada harus Q berapa ya. Kalau JIP yang jelas terindeks Scopus dengan syarat seperti syarat PAK ya. Kalau nggak salah SJR 0, berapa itu ya. Saya agak lupa ini. 0,1 atau berapa nanti Bapak Ibu bisa nambahkan informasinya. Lalu di tahun kedua Bapak Ibu bisa memasukkan luaran yang di bawah JIP. Oke, misalnya Sinta 1 atau Sinta 2. Tapi misalnya masih bisa JIP juga boleh dimasukkan JIP sehingga setiap tahun itu ada luarannya. Oke, dan luaran yang dimaksud di sini di BIMA akan otomatis accepted, nggak bisa diedit. Tahun pertama akan otomatis minta JIP nggak bisa diedit, lalu accepted nggak bisa diedit atau publish ya. Yang bisa diedit adalah nama atau identitas jurnal, Q berapa, SCR-nya berapa, itu yang bisa diedit. Lalu tahun kedua luarannya juga harus diisi untuk di BIMA. Nah, itu yang kita bisa memilih di sana. Namun untuk status semuanya juga tidak bisa diedit, yaitu accepted atau publish. Oke. Lalu ada yang bertanya, ini banyak pertanyaan, Bu, untuk luaran tambahan dan sebagainya, tidak diminta di panduan Bapak Ibu luaran tambahan, dan juga tidak berpengaruh pada penilaian apapun. Kalau saya kok kayaknya belum perlu ya dituliskan ya untuk luaran tambahan, yang wajib saja dimaksimalkan begitu kalau saran dari kami. Itu untuk skema PDD. Nah, Bapak Ibu, ini termasuk dinamika juga ketika kami menulis proposal. Nah, akan sangat baik ketika kita mengarahkan peta jalan riset kita, karena nanti ada bagian peta jalan di sana. Peta jalan riset kita diarahkan pada RIRN bidang riset dengan program prioritas ataupun dengan Astacita. Nanti dipilih Astacitanya. Nah, dokumen-dokumennya nanti Bapak Ibu eksplor sendiri ya, ini ya RIRN dan sebagainya ini. Oke, nanti disebutkan saja misalnya peta jalan penelitian ini mendukung RIRN pada bidang riset apa, untuk program prioritas yang mana, Astacita keberapa, begitu. Ya, ringkas saja. Baru masuk ke peta jalannya Bapak Ibu. Nah, saya langsung masuk ke penilaian untuk bisa merancang proposal seperti apa sih yang kira-kira akan menghasilkan nilai maksimal. Itu kan tujuannya kita ya. Nanti pertanyaannya biar lolos gimana, Bu? Biar lolos bikin proposal yang bagus. Biar bagus gimana, Bu, proposalnya? Bikin proposal sesuai dengan yang diminta oleh metrik penilaian. Oke, itu tipsnya. Jadi dijajarkan begitu, ini proposal saya, ini metriknya, saya harus ada komponen apa untuk bisa mendapatkan nilai maksimal di setiap bagian. Oke, pertama harus lolos administrasi dulu. Lolos administrasi ini pun nanti bertahap ya, mulai dari lolos di Pak Piska dulu, baru lolos ke DPPM. Nah, Pak Piska kemarin sudah nge-share informasi panjang dan serem. Ini harus tercentang ya semua ini, Bu. Kalau enggak, satu saja ada yang tercentang tidak, maka tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu kan serem sekali ya. Maka apa yang tercentang semua harusnya yang saya tanda panah itu nggih untuk PTM dan PDD, kesesuaian isi per bagian. Metode itu ya isinya metode, jangan diisi yang lain. Pendekatan pemecahan masalah tuh, itu yang sering menjebak. Pendekatan pemecahan masalah tuh ya diisi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, jangan diisi metode, ya jangan kebalik-balik. Lalu jumlah kata per bagian. Kayak ini nggak bisa dinego. Bu, kepunjulan 1, nggak usah aneh-aneh. Pokoknya jangan lebih 1 kata pun. Kalau bisa kurang sedikit gitu ya, teman-teman mahasiswa. Ini biasanya suka nego. Oke, lalu model penulisan sitasi dan penulisan daftar pustaka ini juga harus penomoran.
Oke, penomoran itu untuk apa toh? Untuk memudahkan reviewer juga sebenarnya. Bukan hanya untuk memudahkan kita dalam membuat struktur citasi dan referensi yang lengkap, tapi reviewer pun juga akan terbantu. Ini sebenarnya ada berapa sih artikel relevan yang disitasi, lalu apa referensi yang dari ketua peneliti ini ada berapa sih? Itu juga reviewer kan mudah di situ. Karena ternyata ada hitungannya juga Bapak Ibu untuk di metrik penilaian. Oke, nanti metodenya bebas, yang penting menghasilkan nomor. Ada yang menggunakan IEEE, ada Vancouver. Silahkan bebas, yang penting menghasilkan nomor. Oke. Kemudian, untuk PTM PDD dibutuhkan lampiran surat keterangan atau surat tugas mahasiswa bimbingan atau apapun bentuknya. Surat keterangan bisa surat apa SK yang dari wakil dekan ya biasanya itu juga bisa. Oke, itu untuk administrasi. Ini lolos, baru Bapak Ibu bisa masuk ke seleksi substansi. Nah, seleksi substansi banyak sekali yang menilai Bapak Ibu reviewernya. Oke, kemudian ini semoga terlihat ya. Saya akan masuk ke perbagian, lalu kita coba cocokkan dengan metriknya, nggih, Bapak Ibu. Ini mahasiswa tolong diperhatikan dengan betul, jangan menulis di luar template ini, jangan merubah template apapun perubahannya, termasuk merubah font, tidak perlu. Oke, nanti begini, template ini modelnya itu yang butuh mark, tanda, butuh track. Nanti ketika teman-teman mahasiswa menulis dengan template ini, kayaknya belum terbiasa kalau mahasiswa, kalau Bapak Ibu dosen sudah biasa. Itu hilangkan dulu atau klik dulu no mark, sehingga wujudnya akan jadi gini. Kalau nggak dihilangkan marknya, nanti jadinya merah semua gitu. Oke, itu saya kasih contoh aja ya. Saya buka template aja lah sebentar. Nah, ini. Terlihat nggih? Ya, terlihat ya. Nah, oh ini nggak kelihatan. Oh, kalau PTM nggak ada teman-teman ternyata, alhamdulillah nggak ada, aman aman aman. Jadi kalaupun nanti muncul ya, kalau PTM kayaknya nggak ada nih, nih aman nih. Biasanya muncul marknya. Kalaupun muncul marknya, teman-teman tinggal ngerubah aja di bagian sini ya, review, terus ini di no mark aja. Udah, itu saja. Oke. Itu untuk teman-teman mahasiswa, karena ya karena ini risetnya mahasiswa ya, nanti tolong proposalnya dibantu ya mahasiswa ya membuat ya, jangan diserahkan ke dosennya, kasihan. Mahasiswa nanti mengusahakan. Baik, saya akan coba lanjutkan lagi ke ya. Pertama, judul. Karena ini PTM dan PDD, maka judulnya adalah tesis dan disertasi. Oke, tapi ada catatan dari saya seperti ini. Boleh dimodifikasi agar ya eye-catching ya judulnya ya. Tidak terlalu harus plek-ketiplek dengan yang ada di SK atau harus plek-ketiplek dengan judul tesis disertasinya teman-teman mahasiswa. Dan ada batasan maksimal 20 kata, maka silakan dibuat efektif. Oke. Kemudian untuk ringkasan ini mirip dengan abstrak ya kalau di naskah tesis disertasi. Namun susunannya tidak perlu seabstrak itu juga. Jadi teman-teman masih boleh memodifikasi agar bagian-bagian yang diminta itu terlihat. Ya misalnya urgensinya itu boleh di bold. Urgensi penelitian ini adalah bla bla bla. Bagian urgensinya di bold. Lalu tujuan.
Tujuannya juga di bold. Nah, khusus untuk yang PDD, karena tadi kita misalnya mau ngajukan 2 tahun, maka langsung disebutkan tujuan tahun 1 2025 adalah ini, tujuan tahun kedua adalah ini. Itu lebih enak. Oke. Lalu bahasanya juga jangan diulang-ulang seperti kita nulis tujuan pada naskah disertasi ya. Dibuat agak lebih efektif begitu kalimatnya. Kemudian metode. Metode ini tolong dibuat dengan sangat rinci, sehingga seolah orang yang membaca itu bisa mereplikasi, oke, bisa ngikutin. Jangan dikip sendiri ya untuk metode, jadi sangat rinci kalau memang boleh, bahasanya rasional. Lalu luaran yang ditargetkan. Luarannya apa? Luaran tahun 1 adalah accepted pada jurnal internasional bereputasi, disebutkan di kurung. Nama jurnalnya apa? Linknya mana kalau perlu? Q berapa, SJR berapa kalau perlu begitu. Ya tahun kedua nanti ini gitu. Sedetail itu. Ya, biar apa? Ya biar yakin ya. Nilai bahkan tinggi 40 dan 60 juta. Masa proposalnya di-keep semua ya. Nanti reviewer jadi nggak bisa melihat. Itu untuk ringkasan. Kemudian kata kunci. Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Di sini kata kunci yang dimaksud bukan satu kata, tapi frase yang dibatasi titik koma. Oke, jadi misalnya saya mau apa kata kunci saya pendidikan muatan lokal. Itu jangan dihitung pendidikan muatan lokal. Nah, jangan dihitung itu. Misalnya saya memisahkan muatan lokal titik koma itu kehitung 1. Pendidikan titik koma kehitung 1. Jadi pemisahnya adalah titik koma. Nah, ini harus teliti sekali karena jebakan Batman-nya banyak ya teman-teman mahasiswa ya. Lalu untuk pendahuluan dia cuma minta 1000 kata. Oke, yang harus mencakup ada 1, 2, 3, 4. Itu bayangin. Semua isi kepala kita yang banyak banget itu semua pengen ditulis. Tapi dibatasi 1000 kata. Ini yang biasanya menyita waktu karena kita pengen yang terbaik, tapi batasannya lumayan gitu. Maka kita boleh menggunakan strategi-strategi tertentu, misalnya membuat bagan, membuat apa? Kalau saya biasanya kadang tabel itu saya buat gambar karena kehitungannya cuma 1 kata kan gitu. Gitu. Lalu untuk, nah, saya langsung masuk ke ini ya, di bagian latar belakang, dia minta apa sih? Ketajaman perumusan masalah. Harus tajam kalau Bapak Ibu mau nilainya 4. Oke, skornya 4, maka rumusan masalahnya harus tajam. Tajam itu berarti ya tidak berbelit-belit, langsung to the point ke bagian masalahnya gitu. Oke, itu definisinya. Lalu kemudian di bagian D2 nih, pendekatan pemecahan masalah. Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Masalahnya itu ada pada rumusan masalah. Lalu cara ngatasi itu gimana gitu. Cara ngatasinya melalui misalnya Bapak Ibu menggunakan satu intervensi tertentu misalnya ya. Kalau saya dari rumpun pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran X. Maka saya harus menceritakan bagaimana model X ini bisa mengatasi masalah saya di rumusan. Saya harus meyakinkan si reviewer bahwa model ini tuh inovatif gitu. Biar apa? Biar saya dinilai 4. Karena dia minta itu inovatif. Itu ya, itu bagian pendekatan. Jangan terjebak dengan metode. Ya, kadang-kadang saya pernah juga berpikir pendekatan itu isinya apa ya, tak isi metode aja. Ternyata enggak begitu. Metriknya minta bukan metode, metriknya minta pendekatan ini inovatif. Nah, gitu. Maka artinya adalah solusi dari masalah kita. Oke, ini bobotnya cukup tinggi juga ya, 10% untuk PTM dan PDD. Sehingga silakan dimaksimalkan. Kemudian di bagian state of the art dan kebaruan, menggunakan pendekatan baru. Nah, Bapak Ibu kemarin banyak yang sudah pada skema sebelumnya itu sudah klinik administrasi. Nah, itu bagus-bagus itu state of the art-nya sama kebaruannya. Ada yang pakai SOTA-nya pakai Prisma, ada yang pakai software bibliometrik misalnya ya untuk menyarikan segala macam riset relevan yang berhubungan dengan
pengusulan riset kita. Nah, itu sangat bagus sekali. Bapak Ibu boleh duplikasi caranya ya. Nanti guna kalau S3 tuh biasanya tuh sering banget itu meta analisis macam-macam itu silahkan. Nah, tapi saran saya adalah Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan risetnya Bapak Ibu sendiri, publikasi kah, paten kah, HKI kah, atau produk-produk riset sebelumnya itu bisa masuk ke situ. Oke, jadi itu nanti akan menggambarkan bahwa ternyata kita itu punya track record. Oke, tapi saya ulangi sekali lagi bagian ini ya, bahwa yang mengajukan adalah ketua. Sehingga ketika Bapak Ibu bercerita tentang track record, publikasi sebelumnya, riset sebelumnya, dan sebagainya, yang diceritakan adalah ketua. Oke, karena roadmap-nya nanti di bagian bawahnya ini akan ada roadmap, roadmap-nya adalah roadmap ketua. Meskipun nanti mahasiswa ada di dalamnya, enggak apa-apa, tapi ketua itu yang akan dihitung. Oke, itu yang perlu kita maksimalkan. Nah, kadang saya pun juga pernah ada masalah begini. Saya membimbing mahasiswa tesis yang bidang risetnya itu sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang selama ini saya lakukan. Nah, itu ya kadang-kadang begitu tuh. Oke, nah gimana caranya pokoknya? Saya pokoknya harus berusaha gimana caranya. Saya bunyi-bunyikan agar ada riset saya yang nyambung dengan tema riset yang akan saya ajukan. Karena di situ posisinya saya sebagai ketua, jadi ketua bertanggung jawab untuk bisa meyakinkan reviewer bahwa sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, itu yang perlu Bapak Ibu ingat. Ya. Kemudian kita lanjut ke bagian, bagian sini ya. Peta jalan. Peta jalan kalau mau nilai 4 diapakan ya? Harus jelas. Ada penelitian yang mendasari. Dan ada keterkaitan dengan milestone. Oke, jadi ada 3 bagian penting dalam roadmap. Penelitian yang sudah pernah dilakukan, entah berapa tahun sebelumnya, lalu penelitian yang saat ini dilakukan atau sedang diusulkan ini, dan juga penelitian yang akan datang. Oke, dengan range waktu kalau tidak salah minimal 5 tahun di bagian ini. Jadi, dan menyebutkan tahun ya Bapak Ibu, jangan tidak menyebutkan tahun. Oke, kemarin masih ada kayaknya yang seleksi administrasi itu beberapa dosen itu tidak menyebutkan tahun, jadi hanya titik-titik-titik begitu. Nah, bagaimana kita tahu itu tahun berapa gitu ya? Ya, jadi kita PR-nya adalah jangan membuat reviewer itu bertanya-tanya tidak tahu apa yang ditulis gitu, seolah yang tahu itu hanya yang menulis saja, jangan begitu. Clear semuanya. Tahun berapa, siapa, ditulis juga boleh. Ketuanya itu misalnya nama saya Ika Mariani. Mariani sekian, judulnya apa, lalu tahun berapa. Itu juga boleh ditulis di dalam peta konsep. Oke. Dan itu bobotnya tinggi untuk PTN dan PTT. PDD yaitu 10%. Kemudian untuk metode cukup banyak butir penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Akurasi metode akurat. Jangan disimpan sendiri, semua ditulis pokoknya. Mulai dari desain penelitian, prosedurnya, pengumpulan data, instrumennya apa. Kalau memang sudah sampai pada instrumen ya enggak apa-apa dimasukkan paling enggak aspek-aspek kisi-kisi atau instrumen apapun yang digunakan. Kalau ada validasi diceritakan proses validasinya, populasi sampel atau subjeknya siapa, berapa orang kalau memang sudah bisa berhasil ngitung, ya kan? Kemudian uji-uji itu uji apa saja, uji labnya itu jenisnya apa, sedetail itu. Oke, sampai misalkan kalau di penelitian sosial itu mungkin kalau dia modelnya kualitatif atau grounded, pertimbangan pemilihan lokasinya, parameter pemilihan respondennya, sedetail itu semuanya dimasukkan. Itu yang dimaksudkan akurat pada skor 4 ini ya Bapak Ibu. Oke, ini agak berbahaya karena tidak ada nilai 3. Jadi kalau tidak akurat ya langsung 2 nilainya. Maka kita harus akurat mungkin. Kemudian di bagian metode juga ada kejelasan pembagian tugas dan tim. Ini biasanya masuk pada tabel yang isinya target, luaran, capaian itu Bapak Ibu.
Oke, di situ Bapak Ibu nggak ada di sini, cuman itu diminta. Ini misalnya nih loh. Metode harus memuat sekurang-kurangnya proses luaran indikator capaian yang ditarget. Ini kalau biasanya kami ditabulasi atau ada yang membuat matriks atau gambar tertentu. Oke, nah ditulis proses proses penelitiannya seperti apa, lalu setiap proses itu mau menghasilkan luaran apa, indikator di setiap proses itu apa, sampai siapa PIC-nya. Oke, sampai siapa PIC-nya. Namanya panjang Ibu ya, nanti inisial ya nggak apa-apa, ya kan? Terus ada bagian sini yang saya itu kemarin sempat sempat miss ya, sempat lupa ternyata, tapi untungnya masih bisa saya revisi. Jadi poin 4 itu pembagian tim jelas dan sesuai dengan kepakaran. Bapak Ibu jangan ragu memasukkan kepakarannya. Oke, misalnya nih Pak Muntadin sama dosennya siapa gitu ya. Pak Muntadin kan mendapatkan tugas tuh di situ di dalam riset. Tugasnya X. Maka kepakarannya disebutkan aja. Kepakarannya adalah ini, nanti bidang tugasnya X. Nanti dosennya Bapak juga masuk ke sana. Jadi reviewer akan tahu nggak menebak-nebak Muntadin, ini apa sih kepakaran? Nggak akan menebak gitu. Dia akan tahu, oh iya ini cocok. Ditulis aja. Kepakarannya sekaligus di dalam, boleh di dalam tabel, boleh di dalam narasi, stylenya silahkan bebas. Kemudian yang selanjutnya tentang kesesuaian waktu, metode, luaran, dan fasilitas. Plus sampai ke RAB sebenarnya di bagian sini. Jadi Bapak Ibu ketika kita menulis metode itu ada prosedur riset kalau saya tidak salah ya. Kalau Bapak Ibu nanti setelah desain biasanya ada metode riset. Metode penelitian itu akan sangat detail kan. Setiap tahap penelitian itu Bapak Ibu lakukan itu semua ditulis. Nah, setiap tahap itu kan terjadwal. Maka setiap tahapan metode itu pastikan sinkron dengan jadwalnya. Oke, pastikan sinkron dengan G. Sama. Saya biasanya copy paste. Terus saya edit sedikit, tapi kata-kata kunci yang ada di metode ada semua di situ. Masukkan di dalam ini. Kalau tahunnya 2 ya tinggal tambah tahun ke-1 apa, tahun kedua apa. Oke, setelah itu namanya kegiatan pasti berimplikasi pada RAB. Maka RAB-nya nanti akan menginduk pada kegiatan itu. Meskipun terpecah menjadi butir-butir RAB ya, bahan, terus pengumpulan data analisis, meskipun terpecah ke sana, tetapi ada kegiatan-kegiatan itu. Oke, itu harus sinkron. Lalu luarannya juga harus sinkron. Oke, dan juga tentunya fasilitas. Kemudian di bagian metrik yang bawah itu ada kredibilitas mitra dan bentuk dukungan. Ini tidak perlu dilihat karena kita tidak membutuhkan mitra. Jadi Bapak Ibu risetnya namanya penelitian dasar tidak butuh mitra, tidak perlu ditulis. Tidak perlu ngupload apa-apa juga. Kecuali kalau ada, harus banget ada mitra, ya nggak apa-apa dimasukkan. Meskipun tidak berimpact pada nilai karena bobotnya 0. Oke, kemudian di bagian daftar pustaka, kebaruan itu juga dinilai pustaka tergolong primer dan mutakhir lebih besar 80% dari total. Misalnya kita punya 50, ya berarti 40 itu harus primer, harus dari jurnal. Kalau bisa jurnal yang berdampak, yang bagus-bagus ya. Lalu mutakhir dan relevan mestinya ya, tidak bisa asal yang penting JIB atau Sinta terus dimasukkan. Reviewer juga akan melihat judulnya juga Bapak Ibu gitu ya. Kalau iseng mungkin sampai nyocokin tapi kayaknya nggak sempet saya iseng itu. Tapi yang penting kita pastikan bahwa daftar pustaka itu memang benar-benar kita kutip dan ada di dalam kutipan. Bapak Ibu bisa memanfaatkan reference manager untuk bisa memudahkan kinerjanya Bapak Ibu semuanya. Oke, lalu jumlahnya berapa? Sebanyak-banyaknya ya. Kalau saya mengutip pernyataannya Prof. Anton kemarin, orang ini hibah bernilai puluhan juta ya, masa kita mau usahanya tidak seekivalen itu ya, masa usahanya cuman daftar pustaka 8 atau 10 ya, mana ada yang mau ngasih kita uang 50 juta, 40 juta. Kayak gitu ya, maka silakan semaksimalnya mengusahakan untuk bagian ini. Kemudian udah 2 bagian itu untuk referensi. Saya akan lanjut lagi Bapak Ibu.
Nanti pertanyaan-pertanyaan teknisnya disimpan ya. Oke, RAB. Ini kalau proposal udah jadi, mantap Bapak Ibu akan membuat RAB. RAB Bapak Ibu boleh orek-orek dulu di Excel. Tidak ada template. Kadang kita bikin sendiri juga template-nya, tapi bikin sendirinya juga lihat Bima ya, karena Bima itu ternyata ada format sendiri. Oke, aturan yang kita pakai adalah PMK.02/2023 untuk besaran dana hibahnya. Namun, Bapak Ibu kalau mau mencari pagu-pagu per butir pagu-pagu keuangannya di setiap item, Bapak Ibu bisa menggunakan yang SBM tahun 2025. Misalnya nih, Bu Nurul mau ada perjalanan karena risetnya itu di luar Jawa. Luar Jawanya mana enaknya? Di Bangka misalnya contoh. Di Bangka itu punya pagu sendiri untuk FGD misalnya ya, untuk ALK, RDK. Masing-masing itu punya pagu sendiri. Oke, jangan disamakan satu kota dengan kota lain. Nah, yang namanya pagu itu kan batas maksimal. Jadi Bapak Ibu boleh kurang dari itu. Oke, tidak harus dimaksimalkan kalau pagunya 310.000 untuk hotel, terus mentok semua 310. Ya tidak harus. Dilihat-lihat juga nanti totalannya. Dan silahkan buat serasional mungkin. Oke. Misalnya ini, saya tadi bikin apa RAB. Saya perlu langganan satu software tertentu untuk bisa membuat satu aplikasi. Nah, saya harus benar-benar memastikan harganya berapa di website. Ya, kalau ngarang-ngarang kan nanti nggak pas juga kan ininya apa namanya besaran dananya. Saya harus memastikan oh sekian dolar, saya konversi sekian dolar. Oh biasanya kena pajak dia sekian persen, saya konversi sekian persen. Di situ di item saya langsung tuliskan apa namanya software ini untuk langganan 1 tahun harganya sekian dolar plus pajak. Nah, jadi dia tahu kenapa kok menghasilkan dana sekian. Dana misalnya 5 juta kok mahal banget untuk software-softwarenya kayak apa. Oh, di item sudah sangat rinci disebutkan. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk apa sih si RAB serasional itu? Untuk memberi pertimbangan pada reviewer. Bapak Ibu bisa cek di tabel warna hijau saya di pojok kiri bawah ya. Banyak yang tanya itu tuh maksudnya apa ya? Apa bahan itu harus 70%? Nah, bukan. Jadi ini bukan untuk kita, tapi biasanya reviewer itu ya, kalau saya nggak salah, saya juga pernah melihat tabel ini ketika kita melakukan review internal, itu kita memberikan rekomendasi pada proposal, pada butir-butir dana ini, pada komponen biaya ini. Misal saya melihat ada komponen biaya bahan, tapi bahannya itu kok anu banget ya apa harganya itu tidak sesuai kayaknya gitu ya misalnya nggak rasional itu kan kelihatan kan pada RAB. Nah saya bisa membeli ini kelayakannya misalnya 60% gitu. Nah, kalau 60% berarti ya tidak layak untuk RAB bagian situ gitu. Oke, maka tabel inilah yang akan memberikan gambaran kepada reviewer kelayakan RAB. Nah, itu juga menjadikannya rekomendasi untuk pemberi dana. Tidak kemudian semua dikasih 60 juta untuk PDD, nggak begitu. Maka besarannya bisa di bawah 60 juta dengan berbagai macam besaran itu. Ya, nah inilah yang menyebabkan proposal Bapak Ibu yang didanai mungkin berbeda dengan proposal teman-temannya Bapak Ibu yang sama-sama didanai. Itu fungsi tabel ini. Nah, kemudian untuk aturan penyusunan RAB tahun ini hanya akan mengakomodir 1, 2, 3, 4, 5 komponen saja, yaitu belanja bahan. Belanja bahan pun ada aturannya nanti di sini ya, di bagian yang orange itu. Lalu untuk pengumpulan data, lalu analisis data, sewa peralatan, dan pelaporan hasil dan luaran wajib. Nah, karena kita masuk ke skema dasar, maka kita masih boleh menuliskan APC maksimum 10% dari total besaran dana. Kalau total besaran dananya PTM-nya yang diajukan adalah 40 juta, ya Bapak Ibu boleh APC-nya 4 juta. Tapi kalau cuma 39 juta misalnya ya hanya 3,9 juta.
Ini Bu Dian sudah raise hand ini ada tanya apa kepencet Bu Dian? Kemudian ada larangan ya. Nanti mau tanya, Bu. Oh ya, boleh. Nanti ya bentar lagi ya. Nanti Eh, Bu Dian ini kita honorarium masih semangat. masih semangat nih. Honorarium tim peneliti tidak boleh ya nanti. Tapi kalau untuk kayak uang harian, rapat, apa itu masih bisa ya transport. Tapi kalau bunyinya honorarium tim peneliti nggak boleh. Bapak Ibu jangan beli tanah ya, DP tanah atau lahan misalnya. Emang ada riset yang beli tanah? Oh banyak ya, misalnya saja apa Bapak Ibu memerlukan lahan untuk menanam sesuatu misalnya ya, teman-teman biologi atau teman-teman lingkungan mau menanam sesuatu, terus tanahnya beli, nah itu ya nggak boleh. Ya, terus tanahnya dari mana dong? Ya pakai yang ada atau kerjasama misalnya ya, seperti itu. Lalu beli kendaraan operasional, ya jangan tiba-tiba DP Avanza ya, nyewa aja. Atau pakai fasilitas kampus juga bisa. Pembangunan lab gedung kantor tidak boleh. Pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi aset. Itu yang nggak boleh. Lalu pembelian atau pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa atau paket internet. Kalau tahun lalu kami masih menganggarkan itu karena adalah apa ya? Kami butuh responden banyak yang harus ngisi kuesioner, terus kami kasih pulsa, tapi nggak boleh sekarang. Jadi ya harus memutar otak nanti gimana saya harus menghabiskan dana untuk itu atau gimana caranya saya mendapatkan responden banyak. Itu yang harus saya pikirkan tahun ini. Oke, lalu jaminan dan pinjaman kepada pihak lain ya nggak usah dipinjemin ke siapanya dulu. Lalu hibah atau bantuan bentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat ini juga nggak boleh. Bentuknya yang bantuan uang tunai tidak boleh. Tapi kalau misalnya datang untuk apa namanya ya ada konsumsinya misalnya itu masih bisa. Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian juga tidak boleh. Ingat Bapak Ibu, luaran target penelitiannya wajib yang didanai di sini. Yang tambahan memang dia tidak meminta tambahan. Jadi kalau saran saya kalau Bapak Ibu masukkan tambahan ya tidak usah dimasukkan ke kebutuhan dana ya enggak, karena memang nggak diminta gitu. Ya itu di ini sendiri ya kebutuhan kita sendiri. Oke, saya langsung masuk ke bagian entrian Bima ya. Ini mungkin akan dialami oleh Bapak Ibu ketika entry. Judul dimasukkan nanti, contoh judulnya. Kemudian ketika muncul judul, nah ini muncul ini riset dasar. Nah setelah riset dasar baru akan muncul PDD atau PTM. Lalu besaran dananya akan muncul sendiri. Rumpun ilmu dan semacam-macamnya itu ditulis semua. Tapi ingat di sini diukur dulu ya. TKT saat ini diukur. Di slide berikutnya akan ada contoh ngukurnya. Lalu TKT akhir target 3 maksimal 3 karena kita riset dasar. Maka yang di sini bisa 1 bisa 2. Saya biasanya 2 sih. Saya nggak tahu kenapa 1, tapi saya biasanya 2. Dengan model baseline data yang sudah saya punya, maksudnya begitu, saya berani di angka 2. Oke, setelah itu di bawahnya ini itu ada identitas mahasiswa dan macam-macamnya. Saya masuk ke yang TKT dulu cara ngukurnya ya. TKT-nya misalnya saya mau mengukur TKT awal saya 2. Ini simulasinya kalau saya mau mengukur 2. Oke. Di TKT 1 saya akan isi maksimal semua 100 atau ada yang 80. Bisa 80 tapi yang satu harus 100 gitu. Tadi saya coba. Yang penting ini muncul selanjutnya itu Bapak Ibu. Tentu dengan membaca bagian indikator ya. Kalau kami biasanya di sini sudah terpenuhi ya saya tulis 100 semua. Lalu bisa lanjut. Nah, kalau sudah lanjut masuk ke TKT 2. Oke, TKT 2 kalau yang salah dulu ya. Yang salah di sini kalau Bapak Ibu pengen berhenti di TKT 2, maka di sini itu harus maksimal semua. Jangan 80 semua. Kalau 80 semua selesai, Bapak Ibu cuma akan menghasilkan TKT awal 1. Nah, kecuali Bapak Ibu pengen TKT-nya 1. Boleh berhenti di sini. Oke, tapi contoh saya ketika TKT awal pengennya 2, maka ini harus sampai lanjut ke bagian sini, ke bagian yang kanan. Di bagian kanan itu, ini sudah perhitungan ke TKT 3. Nah, di TKT 3 itu di stop dengan nilai yang tidak maksimum. Gitu. Nanti menghasilkan yang paling bawah kanan. TKT saat ini 2, TKT akhirnya 3.
Itu kemudian setelah itu di sini nah ini yang tadi saya maksud di Bima cuma ada 1 dan 2 tahun untuk PDD. Oke. Kemudian tuliskan semua uraian tugasnya ketua. Kalau saya biasanya tulis itu saya sesuaikan sama yang tadi saya buat di metode. Jadi metode apa tak copy, tak rapikan, dan tak masukkan ke sini. Jadi uraian tugas ketua pengusul dengan yang ada di proposal itu akan sama. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, nanti usulan anggota dosen boleh diisi. Ini saya Bu Prof. Triani, saya contoh ini pinjem NIDN-nya Prof. Triani. Saya nggak punya NIDN-nya dosen-dosen, cuma punya Prof. Triani ini. Nggih, monggo Mbak Ika. Ya, Saya ada namanya nih. siap. Nah, ini misalnya anggota dosen, saya pengen ada anggota dosen sama-sama membimbing mahasiswa tersebut, boleh dimasukkan. Nanti anggotanya juga tugasnya diuraikan seperti yang ada di proposal. Lalu setelah itu, yang identitas non-dosen, nah ini yang harus dimasukkan adalah mahasiswa itu sendiri. Bapak Ibu tidak perlu memasukkan mahasiswa lain ya, nggak ada dampaknya juga dan nggak mungkin juga gitu. Jadi masukkan mahasiswa tersebut saja, lalu masukkan NIM-nya saja. Ini saya contohnya Bu Iim ini mahasiswa saya mana Iim, namanya panjang Iim gitu ya. NIDN-nya Bu Iim sudah terdeteksi di sini karena Bu Iim sudah masuk ke PDDikti karena beliau semester 2. Nah, kemarin saya coba semester 1 nggak bisa, karena memang belum melakukan pelaporan PDDikti belum UAS ya, jadi belum dilaporkan. Oke, kalau sudah masukkan uraiannya, jangan lupa uraiannya. Oke, uraian tugasnya. Dan kalau sudah Bapak Ibu, kita akan masuk bisa ngunduh template. Nah, Bapak Ibu kerjanya boleh pakai template yang tadi saya share karena saya nge-share dari sini. Tapi kalau kurang mantap, saya mau download lagi, Bu, boleh silakan download lagi. Oke, lalu setelah itu kelompok riset diisi, kelompok riset lainnya pastikan harus diisi. Lalu luaran wajibnya untuk PTM hanya akan ada 1 tahun aja. Tapi kalau untuk PDD muncul 2, seperti di kiri dan di kanan saya ini ya. Nah, ini saya contohkan untuk luaran 1 kan harus JIB tuh, dia udah JIB, lalu identitasnya ditulis, keterangan itu harus lengkap. Nah, tadi saya bilang statusnya nggak bisa diubah, itu accepted atau publish, memang harus begitu. Oke, kemudian di tahun kedua harus diisi, artikel jurnalnya saya coba milih yang lain, misalnya ini artikel di Sinta 1 atau 2. Oke, kalau sudah tulis identitas jurnalnya. Lalu disimpan draft. Saya biasanya selalu simpan draft setiap tahap, biar kalau ada apa-apa dengan koneksi dia nggak hilang. Oke, kalau sudah diklik selanjutnya, nanti Bapak Ibu akan ketemu RAB. Nah, RAB bentuknya tuh kayak gini, dia nggak ngunggah Excel ya teman-teman mahasiswa. Oke, sehingga harus ngentri satu-satu. Makanya tadi saya sampaikan boleh menggunakan template Excel sendiri. Kalau sudah, oke, nanti akan muncul apakah Anda yakin? Loh, kok cuma 15 juta? Nah, dia ngingetin. Sudah, kalau PDD sudah 60 juta belum? Kalau belum, dia ngingetin begitu. Kalau yakin di next aja. Yakin karena nggak akan kesimpan juga, maksudnya kesimpan tapi masih bisa diedit gitu untuk bagian ini. Jadi nggak apa-apa dilanjut aja. Karena ketika sudah lanjut, yang tadi anggota dosen itu sudah bisa melihat undangan. Tapi kalau ini belum diklik lanjut, si dosen yang menjadi anggota belum bisa melihat undangan. Ini berlaku juga untuk skema lain ya Bapak Ibu yang saat ini sedang atau belum mengunggah ke Bima, pastikan sudah mengklik lanjut ini agar sampai ke tahap 5 ya, sampai ke konfirmasi usulan, agar si anggota bisa melihat undangan kita. Lalu setelah itu dokumen pendukung, karena ini PTT atau PTM atau PDD, maka diunggah surat keputusan atau surat tugas pembimbingnya. Loh, belum ada, Bu. Minta ke Prodi. Maka silakan Bapak Ibu yang sekaligus menjadi Kaprodi atau Sekprodi di sini. Ya ini mohon maaf, ini lebarannya kayaknya harus terganggu dengan SK, menyiapkan SK atau surat keterangan lainnya lah ya, untuk mendukung kelancaran pengusulan hibah. Lalu setelah itu kalau ada mitra ya diunggah mitranya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Klik selanjutnya.
lalu akan muncul resume Bapak Ibu. Resume ini kami baca satu-satu, di-download dulu semuanya dan pastikan yang kami unggah itu adalah dokumen yang benar gitu. Formatnya benar, sudah cantik, molek, baru di-submit. Sudah selesai, Alhamdulillah. Oke, barangkali itu saja penjelasannya, karena ini hal-hal teknis sekali. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan materi kami untuk untuk menjadi panduan. Nanti bisa di-share oleh tim LPPN. Ya. Kami kembalikan ke Pak Fiska sebagai moderator. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ika sudah memaparkan. Cukup panjang ini ternyata gitu, saking semangatnya. Nah, ini monggo Bapak Ibu langsung saja kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Tadi yang pertama nampaknya dari Budian yang sudah mengacungkan tangan sejak tadi. Biar nggak pegel, monggo Budian bisa langsung menyampaikan open mic. Monggo Budian. Baik, saya izin close kamera ya Bu Ika. Lagi cantik-cantiknya soalnya saya. Ya Gitu. Allah. Iya, Bu Ika, saya mohon penjelasan. Kalau untuk satu dosen itu bisa berapa mahasiswa? Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mungkin ini keresahan juga yang ada di prodi kami. Setelah dicek ternyata yang eligible ada yang PDD-nya eligible, tapi PTN-nya tidak eligible. Itu karena apa ya? Itu yang kedua ya. Terus juga kemudian eh, ini kan berarti batas tuh tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu berarti kita sudah bikin draft, maksudnya masukin dulu ke Bima, tapi nanti submit-nya tanggal 11 gitu ya, Bu Ika ya. Oke, baik. Itu clear. Udah itu aja mungkin Bu Ika, kalau mungkin yang lain-lainnya nanti bisa mengikuti yang lain. Terima kasih. Jawab langsung aja ya Pak. Monggo Bu Ika langsung dijawab. Ini berbagi Nggih. tugas ya, Monggo Pak Bu Fis Ika. kan jawab nomor 2 Oh ya, ya. nanti saya jawab yang sisanya. Nomor 2 ya. Nggih. Nomor 1 tadi apa sih? Langsung lupa. Batas anggota. Berapa? Ya, berapa anggota? Anggotanya Betul. 5. 5 di luar kuota seperti biasanya. Untuk pasca. Jadi kalau misalnya kita membimbing disertasi sekaligus tesis, itu kan biasanya. Nah, boleh totali 5 di luar kuota itu sebagai ketua untuk dosen. Itu kemudian yang kedua nanti Pak Piska, karena saya nggak begitu paham tentang sistem itu. Kenapa kok PDD-nya eligible malah yang PTM nggak eligible? Nah, Pak Piska yang bisa menjawab. Lalu poin 3 betul tadi yang tanggal 7 itu harus sudah draft dulu masuk ke Bima, Budian. Nanti setelah itu boleh diedit-edit biar tambah cantik. Itu Budian. Baik, Pak Piska jumlah yang nambahin. didanai berapa? Yang didanai berapa Bu Danai Ika? Kan maksimal 5 2 nih. seperti tahun-tahun Oke, 2. sebelumnya. Baik, terima Nah, kita kasih. maksimalkan. Saya juga sejujurnya agak pesimis, tapi nggak boleh ya, harus optimis ya. Kalau biasanya kan kita ngajukan maksimal tuh ya, kuotanya 5, ngajukan 5 gitu kan biasanya kami, karena nggak tahu siapa yang lolos dan siapa mendapat skor maksimal. Biasanya gitu, tapi dengan waktu yang seperti ini ya kita cobalah. Berusaha dulu. Itu Budian. Baik, terima kasih Bu Ika. Nyambung Bu Ika. Nggih, Pak monggo. Fiska, ngapunten, nyambung. Nggih. Ya, Ini memang itu. sambung-sambungan Bu, monggo. Itu berarti kalau kita mau yang PDD ini kan di luar kota itu ya. Berarti kan 2 plus PDD gitu kan Bu Ika? Oke, thank you. Gitu aja. Matur suwun Pak Fiska, matur suwun Bu Ika. Nggih, sami-sami. Terus Nah, kan tadi nambah yang edit. Budian menanyakan soal deadline tadi nggih. Jadi deadline itu Bapak Ibu untuk semuanya juga kita pastikan sebelum tanggal 7 seperti deadline awal kita sudah mengisi di Bima. Meskipun baru sebatas mengisi metadata, tapi tolong dipastikan sudah ada draft di situ. Nah, selanjutnya yang dimaksud perpanjangan sampai tanggal 11 itu adalah sampai klik save permanennya. Tapi Bapak Ibu, kami menghimbau untuk ya kalau memang sudah bisa disiapkan sejak awal, monggo bisa lebih awal lebih baik. Karena apa? Kami perlu menyampaikan sebelum kemarin ada informasi kaitan PTM PDD ini dibuka, itu kita sudah ada edaran juga Bapak Ibu yang kita edarkan di grup riset, itu berkaitan dengan validasi ataupun approval proposal Bapak Ibu. Nah,
Nah, approval ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu biasanya memang kita tinggal approve, approve dan seterusnya. Bisa dikatakan juga kadang kita tutup mata. Selama memang ada proposalnya kita approve. Tapi yang tahun ini kita ada asesmennya. Sehingga informasi yang kita edarkan di grup, mungkin nanti akan kita edarkan di grup PTM PDD juga. Monggo dipastikan dulu panjenengan proposalnya sudah sesuai dengan 3 item komponen yang memang dibutuhkan. Contoh misalnya kemarin itu kalau nggak salah jumlah kata dan seterusnya. Dan ada beberapa ukur-rampe yang lain. Nah ini dipastikan. Biar apa? Karena jenengan boleh jadi sudah submit, kemudian, wah udah submit nih, kemudian yuk kita jalan-jalan. Nah, tiba-tiba ternyata memang dari LPPM nggak bisa apa? Nggak bisa kemudian memvalidasi karena ada yang kurang tadi. Sehingga proposal mau nggak mau kita kembalikan. Nah, saat proposal itu kita kembalikan, nah itu bola panas kepada pengusul lagi. Nah, ini monggo untuk diperhatikan. Meskipun extended sampai ini menjadi perhatian. Sebelum memang kami mengapprove, berarti panjenengan harus standby selalu, paling tidak on call gitulah ya kalau ada info-info. Saya rasa begitu Bu Ika, dan sekedar informasi Bapak Ibu, kami tadi sempat ngechat di chatbox gitu ya. Jadi ada untuk memudahkan pendampingan dan pengawalan proposal PTM PDD, monggo teman-teman mahasiswa pasca sarjana bisa join di WAG khusus pengusul PTM PDD. Linknya sudah tertera di situ. Dan ini WAG khusus untuk membahas PTM PDD nggih, kalau yang lain nggak usah. Gitu. Nggih, monggo biar fokus. Nah, selanjutnya monggo tadi Bu Dian sudah kita lanjutkan tadi ada yang Yang reses dulu. eligible belum Pak Fiska, Mungkin mohon maaf. sebelum ke chat persilakan dulu. Pak Fiska, mohon maaf. Yang Oh ya. eligible itu Yang kenapa oh ya? eligible Yang PTM eligible PDD. itu. Oke. Iya, Nggih. betul. Nggih. Ya, ini sekedar penerawangan saya nggih Bu Dian sependek yang kemudian kita ketahui Bima itu tersinkron dari PD Dikti. Nah, mungkin saya konfirmasi Bu Dian di PD Dikti afiliasi dan seterusnya, home base dan seterusnya gimana itu Bu Dian? Itu Coba Ibu bisa. sudah tersinkron Pak. Yang ini kan masalahnya yang Pak Eri dan Pak Sukirman itu berdua itu malah di PDD-nya ada Pak Fiska. PDD-nya keluar yang dokter, padahal tidak itu di PDD. Karena memang itu sistemnya di luar kita nggih, terus terang. Cuman ini kami catat untuk kita tanyakan Bu Dian. Kalau dugaan kami sementara karena memang ini diusulkan memang murni mahasiswa variabelnya Ibu. Jadi memang tesisnya mahasiswa, disertasinya mahasiswa. Oke, kita sebagai pembimbing di situ bukan kita punya riset payung lalu mahasiswa itu kita ajukan sebagai kayak kolaborator, bukan, tapi memang risetnya mahasiswa. Demikian ya. Untuk Pak Herman, nah ini juga kita alami Pak. Jadi memang SK pembimbing itu kan kalau di Pasca itu ada 2 ya, pembimbing utama dengan pembimbing pendamping ya. Nah, boleh dua-duanya, tetapi tidak harus, mengingat kita memang punya strategi agar bisa semua mahasiswa itu terlayani, diajukan semua gitu. Sehingga kita split pembimbingnya itu. Sehingga tidak masalah kalau Bapak mau mengajukan sendiri. Dan nanti rekan Bapak pembimbing lain juga mengajukan sendiri untuk mahasiswa yang berbeda. Oke, untuk mahasiswa yang berbeda ceritanya begitu Pak Herman. Lalu Bu Lela, jika saya di proposal PDD statusnya sebagai mahasiswa, apakah boleh kalau Ibu sebagai dosen di kampus lain, Ibu mau mengajukan PDP juga enggak apa-apa karena Ibu punya kuota. Tapi catatannya jangan proposal yang sama ya Bu, karena kan kita ada ya integritas peneliti juga ya, jangan sampai satu proposal diajukan pada lebih dari satu skema. Begitu, kemudian Wahyu Titis belum masuk PD Dikti, ya ini belajar dulu mengajukannya tahun depan, gitu. Oke, semangat banget ini Bu Ika berarti beliau. Enggak, ini belajar dulu mengajukannya tahun depan, mudah-mudahan insya Allah dibuka terus gitu ya. Itu Pak, terus apa lagi tuh Pak? Kok banyak Pak? Sebentar. Bagi kami mahasiswa, apakah tugas kami fokus ke persiapan proposal yang bagus dengan Loh iya betul. Tugas Ibu menyiapkan proposal memang Bu Ramiwati. Jadi tugas mahasiswa menyiapkan proposal tentu dengan dosen loh ya, dibimbing dosen. Nanti yang entry-entry itu dosen menggunakan akun dosen ya.
kecuali dosennya memberikan ibu akun Bima. Tapi saya tidak sarankan itu ya, karena itu isinya banyak hal. Oke, kemudian Bu Aspina ini apakah? Tapi tesisnya tidak pendidikan. Loh, iya, ini Bu Aspina untuk apa namanya? PTM PDD untuk semua bidang ilmu, Ibu. Tidak harus bidang tertentu. Jadi semua bidang bisa. Untuk Bu Mahmudah ini Ibu atau Bapak nih, mahasiswa S2 kan mungkin belum punya artikel yang terpublikasi. Nah, judgement kepakaran mahasiswa kita bisa berdasarkan apa ya? Ini yang dituliskan di proposal adalah kepakaran dosen menurut saya ya. Roadmap-nya pun roadmap dosen, sehingga kepakarannya juga kepakaran dosen, kepakaran ketua. Nah, tapi kalau mahasiswa punya yang bersama dengan dosen, nah itu tidak apa-apa dimasukkan begitu. Yang di-highlight malah justru kepakaran dosen. Nah, ini sekaligus mengingatkan saya pada aturan sitasi untuk publikasi kita sendiri. Misalnya Pak Piska ketuanya, Pak Piska kalau pengen dapat skor maksimal untuk bagian referensi, Pak Piska minimal harus mensitasi karyanya minimal 5. Karya itu bisa saja paten, HKI, buku, apalagi publikasi. Utamanya publikasi yaitu minimal 5. Oke, seperti itu. Untuk Pak Herman, apakah berlaku PTM? Tidak, PTM dan PDD tidak apa-apa, dua-duanya tidak masalah. Tidak ada aturan harus dua-duanya masuk, Pak Herman. Sudah terakhir, Bu Prasti Andini, penelitian apakah harus berisi inovasi dan keterbaruan? Iya dong, kan ada nilainya ya, masa kelamaan, ya itu masa lalu namanya. Sudah Pak Miska, monggo. Terima kasih yang dicatat sudah semuanya, kemudian ditelat. Pak Pesan nambah satu pertanyaan. Iya, Sudah Prof. semuanya, namanya Pak Muhammad Zainuddin. Monggo, monggo Pak Narti. Ini aja Pak Pesa Bu Ika, maksudnya apakah PTM PDD satu pembimbing cukup ya? Kalau cukup berarti kan bisa disebar ke banyak proposal gitu. Memastikan saja. Karena realitasnya kan 2. Oke, Monggo Bu izin Ika. menjawab, Prof. Biasanya bisa, Prof. Bisa ya? Biasanya, Oke. ya meskipun di SK itu memang ada 2 pembimbing, tetapi ketua kita ajukan dengan satu ketua saja, tanpa anggota dosen pun tidak masalah. Tapi SK-nya tetap ada 2 orang ya SK-nya? Iya, SK-nya 2, tidak apa-apa. Biasanya Oke. juga demikian. Alhamdulillah. Gitu. Makasih Bu. Biar mahasiswanya kita bisa diikutkan semua, nggih, Prof. Ya, biar banyak yang bisa digerakkan. Maturun, maturun. Leres. Ya, tadi ada Pak Muhammad Zainuddin ini mau bertanya, jadi enggak? Iya, Bu. Monggo Pak Zainuddin. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, perkenalkan saya Zainuddin, Ibu, dari S2 Farmasi UAD. Saya ingin bertanya karena kemarin itu rencana PTM kan tidak jadi buka ya Bu ya, gitu. Akhirnya saya itu dengan dosen saya dialihkan untuk ikut penelitian yang katalis gitu Bu, sebagai anggota. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah nanti kalau saya juga menjadi bagian anggota di penelitian katalis dosen saya itu, apakah tetap bisa menjadi anggota di penelitian yang PTM ini seperti itu, Bu? Dan apakah nanti itu mempengaruhi kuota dari dosen pembimbing saya atau tidak? Matur suwun. Ya, baik. Kalau boleh tahu, Bapak di Katalis itu risetnya Bapak atau risetnya dosen? Itu risetnya dosen, Ibu. Oh, Jadi oke. saya sebagai anggota ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih bisa. Tidak mempengaruhi kuotanya Bapak, ataupun tidak mempengaruhi kuotanya dosen. Mau mengajukan lagi tambahan untuk PTM, masih bisa. Itu Pak Zai. Matur suwun, Bu. Oh iya, Bu, untuk
format penyusunan proposalnya itu apakah masih sesuai yang di buku panduan, J? Formatnya sudah kami share ke grup DPPM, nanti bisa minta ke pembimbingnya, nggih. Semoga pembimbingnya tergabung di grup. Oke. Kalau Kalau enggak masuk ke Bima juga sudah ada kok. J, Bu. Nih, kalau mungkin nanti berkenan bisa di-share kembali di grup WA itu atau suan. Oke. Atau ini saya unggah ke chatbox nih, biar Oh iya, Bu. sebentar. Oke, matur suwun itu saja, Bu. Oke, ini materinya dulu saya unggah, nanti habis ini si ininya. Ya, materi dulu diunggah Bu Ika. Oke, siap. Tes nggih, Prof, materinya. GG. Monggo ada lagi Pak Bisa. Nggih, Tadi selanjutnya monggo dijawab. Bu Andriani, monggo Bu Andriani. Matur nuwun Pak Piska, mohon izin Pak Piska dan Bu Ika. Tadi pertanyaannya yang pertama ternyata sudah ditanyakan oleh Prof. Nadi tadi nggih. Ternyata meskipun pembimbingnya 2, eh, boleh kita 1 nggih Bu Ika nggih tanpa anggota nggih Bu Ika nggih berarti nggih. Boleh. Nggih. Yang kedua Bu Ika, ini kebetulan ada salah satu dosen kami ternyata kok belum eligible di PTM karena ikut Saintek itu 300 ya Bu Ika nggih, minimal nggih Oh, untuk syaratnya nggih. ikutnya bidang saintek ya soalnya dia. Nggih Bu, karena memang murni gitu nggih Bu Ika. Oh, I Eh, know. Karena eh, beliau murni. Iya, betul. berarti ngikuti 300 Ibu. Ini ya sayang sekali wadahnya bisa jadi DOP kalau ini. Bu Hmm. Ika, nyuwun pirsa menika kalau beliau menjadi anggota berarti tidak apa-apa nggih karena syarat yang tertulis di dalam buku panduan itu syarat khusus untuk ketua. Kados mekaten atau pripun Bu? Iya betul, nggak apa-apa. Karena syaratnya ketua. Memang syarat ketua Ibu. Jadi beliau bisa dilibatkan menjadi anggota Ibu. Oh, nggih. Ini berarti bukan hanya ke PTM nggih, termasuk semua skema nggih Bu, berarti Iya, termasuk termasuk. PFR. Betul, termasuk PFR. Semua skema syarat itu untuk ketua. Nggih. Terus kemudian berarti kalau kita masih membuat draft dulu di sistem Bimanya, termasuk misalkan untuk SK-nya baru nanti setelah tanggal 7 mboten menapa nggih Pak Piska nggih, Bu Ika. Baru dilengkapinya. Oke, mboten menapa Ibu. Termasuk Ibu ngisi lengkap, terus besok diganti lagi, diedit lagi, itu juga nggak apa-apa. Oh, Sekarang nggih. baru judul sampai slide 1 itu, yang step 1 itu juga nggak apa-apa. Nggih. Yang penting masuk dulu. Nggih. Matur sembah nuwun arahannya Bu Ika, Pak Piska. Sama-sama Ibu. Semoga lancar semuanya Bu Andri nggih, maksimal nggih. Amin, matur nuwun. Ada Yes, Prof semangat Bu Nining. Andri. Boleh manggil Prof Selanjutnya loh sekarang. monggo Prof Nining. Ini masih Udah boleh manggil Prof fresh loh. from the oven. Banget aku. Terima kasih, tapi ini belum dapat Pengen dengar SK. suara profesor baru. Enggak ini, nggih, terima kasih. Ini mau nanya, jadi mungkin nggih, pengalaman dari LPPM selama ini gimana? Jadi kemarin kan memang mau ngajuin PTM, tapi kan ditutup sehingga kami ada apa ya, mau diganti terapan atau mau fundamentalnya. Nah, sekarang dibuka lagi, jadi bikin bingung. Jadi gini situasinya, mahasiswa S2 saya, gitu ya, itu tuh sebenarnya sudah bekerja di industri, gitu ya, sudah bekerja di industri dan nanti untuk riset magisternya ini juga akan menggunakan alat-alat yang ada di industri, gitu. Nah, untuk dengan dibukanya kembali PTM, ya, dan saya rasa ini Mas Nazi ada nggak ya di sini? Karena kan dia akan mengkonversi gitu ya, artinya membandingkan antara yang alat yang low energy sama yang high energy. Nah, untuk kondisi seperti ini, mungkin pengalaman di LPPM atau Bapak Ibu yang lain dan juga Bu Ita, Piska, sebaiknya saya pilih skema mana gitu ya. Kalau PTM pasti dia butuh mitra di industri karena nanti dia akan konversi ke industrinya gitu ya, atau malah terapan kayak gitu. Tapi kalau terapan juga dia sendiri bekerja di situ, nanti jadi masalah nggak ya gitu. Atau malah fundamental. Jadi mungkin
mohon apa ya, sharing lah dari Bapak Ibu sekalian mungkin yang pernah pengalaman seperti ini. Mungkin mekaten Pak Piska, Bu Ika. Ini Pak Piska dulu nih ngasih saran nih. Nggih, nggih. Soalnya subjektif ini. Siap. Eh, kalau nggak salah dengar nggih Bu Nining tadi ngendikake galau antara masukkan di PTM ataupun di Fundamental atau terapi. fundamental ataupun terapan karena mahasiswa yang kemudian dibimbing istri. Oh gitu ya, terapan ya. Oke. Iya, karena mahasiswa Oke. bimbingan saya itu sebenarnya dia Oke. udah ketujuh Nah, istri. itu jadi bingungnya di antara fundamental atau terapannya Bu Nining ya. Dia juga mahasiswa S2. Jadi bisa banyak skema sebenarnya. Mungkin Ya, artinya gini possibility-nya Bu ya, Nining. possibility sebenarnya kalau Oke. itu gimana? Oke, nggih. Nggih, kalau penerawan saya, ini mohon maaf saya off cam biar suaranya jelas nih. Jadi pertama dilihat dari ini ya, dari TKT-nya gitu. Kalau yang fundamental ataupun terapan. Kemudian kalau itu perkara mahasiswanya itu di industri, lah berarti di fundamental ataupun di terapan itu terutama yang diterapkan kalau itu dijadikan mitra berarti itu tidak dimasukkan dalam mahasiswa, tidak dimasukkan sebagai anggota mahasiswa. Nah, solusi yang kemarin sering ditawarkan dan didiskusikan itu boleh jadi ya sudah dimasukkan aja di mitranya. Atau kalaupun misalnya mitra itu juga mau dimasukkan ya dimasukkan di anggota yang eksternal gitu. Hemat saya itu karena biar tidak ada benang merah gitu antara mahasiswa itu dengan jenengan kayak gitu. Karena kalau mitra memang tidak ada hubungan kekeluargaan. Kemudian yang saya tangkap itu juga tidak ada hubungan institusional juga gitu. Nah, sehingga amannya di situ. Kalau misalnya memang itu terapan, berarti mahasiswa itu dilibatkan sebagai anggota eksternal atau bahkan malah sebagai ini saja mitra secara institusi. Jadi tanda tangannya dan seterusnya itu nanti langsung atas nama mahasiswa tersebut seperti itu. Nah, kemudian kalau memang itu fundamental di skema yang bukan PTM, nggih. Nah, itu menurut saya sah-sah saja misalnya dimasukkan di dalam mahasiswa, anggota mahasiswa. Karena di fundamental sebenarnya tambahan, kalaupun ditambahkan mitra itu Bu Nining, sebagai yang saya tangkap kemarin, itu nggak ada nilai positifnya juga. Jadi kalau memang kita form di fundamental, ya resources yang ada itu kita masukkan saja di anggota, di gerbong gitu. Nah, kalau itu mahasiswa berarti ya mahasiswa, anggota mahasiswanya gitu. Nah, monggo nanti perkara sejauh mana risetnya ini TKT-nya itu kan panjenengan yang lebih tahu gitu ya. Yang terpenting adalah dalam juga mempersiapkan luarannya, monggo saya rasa jenengan juga sudah punya strategi ya. Karena yang terapan sekarang itu kan memang agak challenging ya, beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan cukup feeling dead paten itu udah selesai, cuman kalau yang sekarang kan agak banyak. Nah, ini apa ya realistis atau enggak tercapainya monggo ini juga menjadi pertimbangan gitu. Kalau secara pertimbangan agak pragmatisnya ya langsung bisa dihitung-hitung kalau terapan kalau ini model itu kan 150 juta, kalau ini terapan yang prototipe ini udah 500 juta, kalau yang fundamental biasa 150 juta. Kemudian kalau yang PTM PDD itu jauh di bawah itu. Nah, monggo ini sebagai pertimbangan-pertimbangan. Saya rasa jawaban dari saya itu Bu Nini. Monggo kalau Bu Ika ataupun Prof Anton kalau masih menyimak bisa ikut memberikan kelengkapan jawaban. Monggo Bu Ika. Ya, Bu Neneng ngapunten, ini risetnya ini riset mahasiswa atau risetnya Bu Neneng? Masih di mute Ibu? Oke, jadi sebenarnya itu tuh rangkaian penelitian sejak tahun 2015 yang formulasi minyak asli cengkeh. Jadi memang sudah saatnya sih untuk sudah sekarang kayak skala pilot gitu. Jadi memang rangkaian dari riset saya itu memang udah harus sampai risetnya Bu Nining sekarang ada pada tahap uji coba untuk pilot itu. Iya. Terus mahasiswa ini tesisnya juga gimana? Tesisnya di bagian ngambil itu, ya. Jadi dulu formulasi kan masih skala lab. Nah sekarang kalau mau skala industri berarti kan harus membandingkan ya antara low energy sama high energy sama nanti konversinya sampai segitu misalnya. Nah itu yang tahap itu yang ngerjain mahasiswa S2.
Oh, Kebetulan dia bisa juga nggak sudah dipecah itu? Jadi bagian S2 dia fokus pada bagian apanya? Jadi yang bagian risetnya Ibu kan riset riset uji cobanya gitu kan? Ada banyak rangkaian gitu kan? Itu kan tetap kalau saya sih mikirnya itu tetap diajukan di terapan saja karena tadi Ibu sudah apa namanya merencanakan untuk ke terapan dengan mahasiswa sebagai mitra kayaknya tidak masalah. Tapi tidak perlu dimasukkan ke eksternal sesuai sarannya Pak Piska. Nah, mahasiswa kan punya riset sendiri ya dia. Jadi cakupan yang digarap oleh mahasiswa ya biarkan digarap mahasiswa sendiri melalui skemanya PTN. Kalau menurut saya gitu sih. oh malah Gitu, jadi Bu. ya. Jadi banyak Bisa. ya. Iya, kalau irisannya tidak full full beririsan semua loh, Bu. Kalau memang irisannya itu hanya satu bagian kecil, nah itu biar aja cari bidang garapnya si mahasiswa melalui PTN kan gitu tuh. Oke, nanti berarti coba saya diskusikan sama Mas Nazih ya, apa namanya, seberapa. Ya memang kemarin sudah mantap mau fundamental aja, tapi ini lah BCA mau dibuka lagi. Jadi oke, Mungkin nanti kita, tapi sebenarnya semuanya memungkinkan ya, tinggal Iya. kebutuhan anggarannya sama TKT-nya tadi ya. Iya, strateginya lah karena biasanya ya kita kan membimbing itu sesuatu yang kita memang riset di situ. Jadi wajar kalau kita punya payung riset besar lalu di bagian kecil-kecilnya itu kan ada banyak mahasiswa di dalamnya kan begitu. Jadi punya Bu Nining itu juga sangat mungkin terjadi di banyak dosen juga kan gitu. Oke, ya, makasih Bu Ika. Ya, selamat ya, Prof. Nah, belum Saya dapat naskahnya ya, mohon doanya semoga semua lancar. Oke. Banyak Ramadan nih saya Ini Bu Ismira Dewi. dapat gembira. Selanjutnya monggo Bu Ismira Dewi. Matur nuwun Pak Piska dan Bu Ika atas kesempatannya. Jadi ini saya mau menanyakan terkait yang riset PDD. Kalau saya statusnya sebagai mahasiswa, Bu Ika, jadi kan ini tadi arahannya juga harus sesuai dengan judul disertasi, begitu nggih. Cuman mungkin nanti dimodifikasi untuk judulnya. Nah, kemudian berarti kalau harus sesuai itu juga variabelnya persis sama ya, Bu? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian dari yang sosialisasi beberapa waktu lalu itu kan untuk yang PDD ada yang multi years juga begitu, Bu. Nah, kalau untuk multi years ini RAB-nya sendiri itu langsung dituliskan 2 tahun atau per 1 years-nya. Kemudian di dalam proposalnya itu juga langsung yang membedakan itu multi years sama 1 years-nya ini apakah yang di pelaksanaannya itu saja atau di bagian-bagian yang lainnya juga harus dijelaskan begitu, Bu. Pertanyaan saya. Nggih, matur nuwun atas kesempatannya. Baik, langsung ya Pak Piska. Monggo Bu Ika, monggo. Ibu mengajukan PDD, judul PDD-nya adalah sama dengan judul disertasi, boleh dimodifikasi, tapi variabelnya sama ya Bu. Karena ini yang menunjukkan riset kita itu kan variabelnya ya kan, itu sama. Oke, kalau beda ya namanya bukan disertasi Ibu, nanti jadi disertasi saya, gitu. Nggih. Siap, berarti tetap harus sama persis juga kan, Bu ya, Iya, intinya. kalau redaksinya mungkin bisa dikulak-kulik biar cantik gitu tuh boleh, tapi variabel kan tidak berubah kan. Oh iya, ya Bu. Oke. Untuk RAB Ibu berencana mengajukan misalnya 2 tahun, maka dibuat per tahun tapi dua-duanya dibuat. Tahun pertama, misalnya gini, di bagian jadwal kan Ibu, di bagian metode kan Ibu sudah langsung pecah jadi 2 tahun. Tahun pertama metodenya sampai mana, tahun kedua sampai mana. Lalu itu berdampak pada jadwal. Jadwalnya juga begitu. Tahun pertama apa saja yang dilakukan bulan berapa, tahun kedua pun sama. Itu berdampak pada anggaran. Maka kebutuhan dana tahun pertama adalah sekian ini, tahun kedua adalah ini. Yang di body proposal akan di entry di Bima sama persis seperti itu. Begitu Bu Ismira. Nggih, berarti nanti untuk kalkulasinya itu yang 60 juta tadi 2 tahun atau per tahun ya, Bu? Masing 1 tahun 60 juta. Oh, begitu. Ya, saya kira 1-2 tahun itu juga tetap segitu gitu. Enggak ya? Berarti Ya, itu per tahun 60 juta itu. tahun. Oh, Biasanya nggih. dananya per tahun. Nanti kalau misalnya kok lolos, kemudian nanti tahun kedua gimana? Nah, tahun kedua biasanya berdasarkan kelayakan. Ada penilaian di akhir tahun itu, kelayakan untuk melanjutkan atau tidak.
Begitu. Ini bisa dinilai nggak layak, ya bisa. Kalau luaran nggak tercapai ya nggak layak, nggak bisa lanjut ke tahun kedua. Bisa juga dianggap layak sesuai dengan capaian riset kita pada saat itu, gitu Bu Ismira. Oke, siap. Matur nuwun sangat Bu Ika arahannya. Amin. Terima kasih Bu Ika, Bu Ismira. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau open mic. Kalau tidak, kita bacakan ulang di chat ya. Oke, sampai Bu Erita tadi sudah ya, Bu Ika ya. Yang Bu Erita yang jika di PTM jadi ketua, Tadi, apakah di skema fundamental reguler boleh jadi ketua? Itu belum ya tadi ya? oh yang itu belum. Boleh, tapi jawabannya boleh. Terakhir Oke, tadi Prof. itu. ya jawabannya. Ya. Ya, jadi jawabannya boleh ya Bu Erita, karena memang yang PTM PDD atau pasca sarjana ini di luar kuota 2 tadi. Oke, kemudian Pak Irma, apakah pembimbing 2 bisa mengajukan sebagai ketua? Dan seperti apa urutan pembimbing di dalam SK? Monggo Bu Ika saja yang jawab ini. Eh, apakah bisa? Apakah pembimbing 2 bisa mengajukan? Bisa. Kok tahu lah saya pembimbing 2? Gitu. Jadi terus urutan pembimbing dalam SK sepertinya tidak terlalu apa ya, harus SK-nya dibuat pembimbing misalnya saya sebenarnya pembimbing 2 lalu saya mengajukan sebagai ketua, lalu SK itu tidak harus diubah bahwa saya harus pembimbing 1 deh kayaknya gitu. Atau ini sependek pengetahuan saya ya, kalau ada ralat boleh loh Bapak Ibu, terutama yang Kaprodi. Mungkin saya bisa dibantu. Biasanya yang buatkan SK saya tuh Bu Enung ya. Bu Enung mana ini? Atau enggak Prof. Yatno biasanya tuh. Mana ini Bu Enung? Atau Prof. Yatno? Atau Budian? Saya lupa Budian Hidayati. Saya lupa di MT. Tapi setahu saya tidak perlu harus membuat SK. Macam-macam itu loh. Iya nggak sih? Kalaupun kita punya SK pembimbing sebagai pembimbing 2 itu enggak apa-apa gitu loh Pak Irma. Ini Pak Budi Nggak nih. nggak apa-apa, Mbak. Benar kan Yang Pak? penting Nggak ada apa-apa SK ya Pak? pembimbing. Yang penting ada SK pembimbing. Betul, yang penting ada SK pembimbing. Ya, lepas. Pak Budi lagi Nek bukan Rano ada. digaweke. Nek Rano digaweke. Oh iya betul dibuatin. Bapak kenapa di luar angkasa Pak? Ya lagi nguji tesis. Wow, oh nguji tes. Menjemput Lailatul Qadar ini, Pak Budi itu. Dijemput. Ini loh lagi Mantap. Iya, yang penting dibuatkan karena biasanya SK yang asli itu akan keluar, yang ditandatangani dekanat itu akan keluar kalau setelah sempro atau sebelum sempro. Jadi mungkin yang semester 2 itu belum pada punya kalau untuk yang disertasi. Tambahan Bu Ika seperti yang ngendikake Bu Sulis bener. Jadi monggo dikoordinasikan dengan pembimbing pertama biar nanti tidak doubling gitu, nggak double. Ibaratnya biar lah ya, tidak nanti nggak sinkron itu. Jadi selama memang pembimbing pertama nggak mengajukan, berarti pembimbing kedua monggo dipersilahkan. Gitu ya Pak Irma ya. Pak Irma atau siapa tadi? Pak Irma. Terima kasih Mbak Piska, Bu Ika. Iya, oke, makasih juga Bu Sulis tambahannya. Ya harus tabayun atau nanti mahasiswanya diajukan double-double kan nggak enak juga. Kayak saya kemarin Nanti nggak jadi Idul Fitri ya Bu ya, nggak jadi kosong-kosong, nanti malah ada masalah. Betul. Selanjutnya, oke, Pak Muhammad Zainuddin MS. Semua nama mahasiswa S2 Farmasi tidak ada. Bagaimana nggih, apakah artinya tidak bisa ikut PTM? Oke, dicoba saja di Bima dulu Pak Zainuddin ya. Jadi dicoba saja di Bima, dosen di Atau Pak Zainuddin semester berapa sekarang? Nah, monggo. Saya semester 2 Ibu. Semester 2 tuh mestinya sudah ada bisa harusnya, Bu. ada pelaporan di PD Dikti. Tapi untuk nama yang dari S2 Farmasi itu belum ada sama sekali, Bu. Oh, oke. Nah, nanti dicoba ini. Harus dicoba ke Bimanya. Kalau nggak dicoba tuh nggak bisa jawab ya Pak Zain. Nanti minta tolong Bapak Ibu yang dari S2 Farmasi nggih, untuk bisa mencoba mengentrikan mahasiswa S2 Farmasinya ke Bima.
Matur suwun Ibu. Nggih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Dona, PDD tahun lalu variabel A sampai G. Dengan metode yang sama, apakah PDD tahun 2025 ini boleh mengajukan lagi dengan variabel selanjutnya H sampai L? Monggo Bu Ika. Boleh. Judulnya sama aja boleh. Tapi tahapan risetnya memang beda. Begitu. Jadi judulnya itu sama persis gitu tuh nggak apa-apa. Cuman tahapannya pasti berbeda karena namanya multi years itu nggak mungkin judul risetnya berubah, Bu Dona. Memang metodenya kita bagi dua, tahap mana sampai tahap mana begitu, nggih. Sudah Pak Piska. Siap. Oke, ini saya juga ada yang bertanya di chat, jadi sambil jawab-jawab. Oke, selanjutnya Bapak Ibu dari Bu Nina. Ini Bu Nina belum mudik nampaknya nih. Apakah judul PTM harus sama persis dengan judul di SK pembimbing tesis? Monggo Bu Ika. Iya, kalau SK yang diunggah, iya. Jadi misalnya begini, ini contohnya saya punya keperluan untuk membuat redaksi ABC. Padahal itu agak beda, sedikit beda sama yang tesisnya mahasiswa. Tapi belum ada SK. Lalu saya akan minta SK-nya ke Prodi. Prodi tolong saya dibuatkan SK dengan judul ABC. Jadi yang diunggah dengan yang di entrikan di Bima itu sama. Begitu. Kemudian dia akan ujian, lalu ujiannya itu mungkin ada penyesuaian judul sesuai dengan judul awalnya dia, itu nggak apa-apa. Yang penting ketika kita transaksi di Bima, semua dokumen dengan semua yang kita entrikan sama gitu Bu Nina. Assalamualaikum Mbak Ika, baru saya cek. Kita nggak ada judul, jadi aman mungkin ya. Sekaki itu. Kalau nggak pakai judul malah lebih aman ya. Saya baru cek yang sebelum-sebelumnya. Oh, maksudnya untuk SK-nya Ibu. Kalau beda kan SK-nya itu jadi perhatian juga gitu. Karena bisa Belum. jadi ada perubahan. SK pertama, kemudian perubahan judul dan lain-lain. Jadi kayaknya saya baru, oh iya, kayaknya kita nggak ada judul, tesis gitu. Jadi mungkin relatif lebih aman hanya nama dan lain-lain. Alhamdulillah, nggak usah. Sampai tanggal berapa ya Pak? Karena ini juga ada SK yang agak susah ini. TU kan udah tutup nih. Terakhir untuk SK pembimbing kita masuk itu tanggal 7 ya? Atau tanggal 8. Sedangkan terakhir ini Tanggal 8 Bu. Tanggal 8 ya? Masuk tanggal 8. Nggak apa-apa, nanti SK-nya diunggah sebelum tanggal 11. Bisa ya, terakhir ya. Yang penting ngedraft dulu di Bima ya, Bu. Ya nanti paling enggak tanggal 10 lah. Tanggal 10, tanggal 9 Bu. Oh iya Biar iya. nggak mepet. Matur nuwun Mbak Ika, kurang tidur ini banyak Lailatul Qadar ini Mbak. Iktikaf. Masya Allah. Subhanallah. Dapat. Yang dapat tuh Pak Piska malah semalam dapat. Iya Pak Piska. Mantap lah. Lailatul banjir ya. Oke. Kasih. Selanjutnya oke Bu Aulia. Aulia Syafadila Azali. Panjang juga ini. Oke, untuk PTM ini hanya dibuka 1 tahun sekali nggih Bu, karena saya salah satu mahasiswa semester 1. Nah, pasca sarjana. Nah, ini termasuk yang berkemajuan Bu Ika. Masuk Iya. semester 1 sudah. Berarti nggak bisa ya Bu ya? Masih Iya, nunggu belum tahun bisa. depan kemungkinan ya. Tahun depan kalau belum lulus. Izin Ya, bertanya Bu Ika. Dalam. Berarti tidak ada solusi nggih untuk karena kan kami masuknya itu di semester genap nggih. Mungkin kalau misalnya di semester ganjil kami masih bisa saged ikut gitu. Nggih, seperti itu. Solusi itu kan kalau ada masalah toh Bu Aulia. Lah ini nggak ada masalah apa-apa. Nggih, Hanya belum soalnya ada kami rezeki untuk sekarang. Nggih, baik. Soalnya kami juga diajak dengan dosen mahasiswa semester 1 sudah pada semangat gitu untuk mengikuti PTM, namun ternyata nampaknya belum bisa karena kami masih mahasiswa semester 1 dan benar belum ada di PD Dikti. Sama dengan tadi Mas yang dari S2 Farmasi, kami juga dari S2 Farmasi, ngoten. Matur nuwun Bu Ika, Pak Piska. Sami-sami. Tapi nanti mudah-mudahan sih tahun depan sudah lulus ya Bu Aulia. Kalaupun belum lulus dan masih
daftar sebagai mahasiswa tahun depan masih bisa. Nah, tapi Ibu sudah selesai risetnya dan macam-macam ya bisa. Nanti ada strateginya gimana gitu ya. Itu kami pernah beberapa kali juga dapat mahasiswa itu yang sudah selesai tahap pengambilan data. Jadi tinggal buat nyusun laporan akhir saja begitu ya. Tapi tetap kita tetap ajukan karena waktu itu maksimal 5-5-nya kita ajukan gitu dan kebetulan dapat 5 diajukan semua. Yang dapat kok malah dia yang sudah mau lulus ini. Berarti kan memang rezekinya beliau kan. Lalu dengan macam-macam strategi untuk penyusunan laporannya, untuk semuanya, ya tetap kita selesaikan gitu. Dan ya jadi senang karena udah selesai, saya juga senang karena laporannya bisa lebih awal gitu. Tapi ada juga yang masih baru. Kalau masih baru tantangannya kan memang kita dampingi benar-benar dari nol, riset ini jalan, mengawal, di katalisatornya si PTM ini gitu kan. Tapi ya ada tantangannya masing-masing gitu Bu Alia. Kalaupun nggak dapat yang PTM ini, cari yang lain Bu Alia. Banyak sekali Oke, kesempatan hibah. baik, siap Bu Ika, matur nuwun. Siap. Tetap semangat Bu Aulia, banyak hibah, termasuk RIM. Kita yang baru semangat itu RIM ini ya, dari BRIN besar. Monggo nanti kami edarkan juga lah di forum ini nanti yang hibah-hibah dari eksternal juga. Kami sudah merangkum ada beberapa hibah dari eksternal gitu yang bisa diakses dosen atau mahasiswa. Baik, selanjutnya Pak Afkori, pembimbing 1 maksimal mengajukan berapa proposal Bu Ika? Mengingat satu promotor ada lebih dari 5 bimbingan. Nah, ini monggo Bu Ika. Jadi Oke. 5 ya maksimal yang diajukan, maksimal yang didanai 2. Monggo ditambahkan mungkin. Mungkin ada maksimal 5, Bapak mau pembimbing 1, mau pembimbing 2, mau statusnya apapun itu. Yang jelas kita sebagai ketua boleh mengajukan 5 proposal pasca. Baik itu PTM maupun PDD dihitung dan itu di luar kuota reguler begitu Pak Afkari. Ada pertanyaan lain mungkin yang di chat sudah habis, alhamdulillah. Yang di chat sudah habis nih, alhamdulillah. Yang mau open mic monggo. Mungkin sekali lagi ini pas jam 11. Kalau mau disudahi duluan juga nggak apa-apa ini. Biar kita bisa sejak awal siap-siap zuhuran. Pak Gi, monggo. Napa melih niki Pak Gi? Matur nuwun, Submit siap, itu. Rika. Tinggal submit, Prof. Submit melulu ini. Udah selesai kok proposalnya kok. Ini loh, apa namanya, misalkan nih pembimbing 1 dan pembimbing 2 gitu ya. Di tesis yang sama, tetapi mengajukan judul yang berbeda, memungkinkan enggak itu? Atau harus satu saja? Tinggal didiskusikan antara pembimbing 1 dan pembimbing 2, karena pembimbingnya ada 2. Ya, gitu. Misalkan, udah itu saja, Vika. Iya, tapi mahasiswanya sama, ya enggak? Mahasiswanya sama dong, karena satu mahasiswanya. Kalau mahasiswa beda kan berbeda namanya. Iya, jangan atuh. Oke, Satu Jess. aja. Juga diajukan oleh satu dosen. Ya, Gitu, jadi Prof. intinya harus kita berkoordinasi antar pembimbing sehingga enak semuanya kan gitu toh. Leres. Oke, terima kasih. Sami-sami Pak Gi. Selanjutnya monggo Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini Bu Ika masih kuat untuk menjawab gitu ya Pak. Jadi Kuat, belum masuk jam rawan. Saya sebagai yang lebih muda jangan mau kalah. Nggak perlu di-highlight itu sih, yang lebih mudanya sih. Pak Siap. Adi. Pak Adi Permadi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam. Panduan resmi untuk tesis magister itu apakah sudah ada atau ini masih bercerita aturan yang tahun lalu begitu, Bu Ika? Saya terlambat mengetahuinya juga yang tahun ini. Panduannya Bu Ika. Oke, Pak Adi. Panduannya itu mengikuti panduan 2025, Bapak. Kemudian untuk template-nya sudah masuk ke Bima juga.
Saya belum mengkomparasi tahun lalu dengan tahun ini template-nya sama atau enggak. Mungkin Bapak Ibu lain ada yang sudah mengkomparasi. Tapi saran saya mengikuti yang ada panduan apa namanya template-nya dari Bima saja. Kalau enggak, kayaknya kemarin sudah kita share juga di grup. Nanti kita up lagi kayaknya ya Pak Piska ya untuk template-nya. Template berubah, Bu Ika. Oh, Terutama yang template-nya F. berubah, Prof. Terutama yang F. Ada F itu, yang komponen hasil dan Oh iya, itu dia tambahannya. betul. Betul-betul. Ada tambahan hasil yang diharapkan. Gitu. Makasih nggak Prof ditambahi. Gitu Pak Adi. Ya, terima kasih. Oh ya, satu lagi ya, Bu Ika. Misalkan ada mahasiswa nih yang mau sudah tinggal daftar yudisium gitu ya. Nah, tetapi ketika dia masih bisa diklik-klik, itu masih namanya masih ada gitu. Berarti masih bisa diikutkan ya, mahasiswa S2 gitu. Jadi tinggal yudisium dan sebagainya. Ya tinggal yudisium ya. Lah kok tinggal yudisium? Nanti kalau udah yudisium tuh udah jadi lulus ya Pak, bukan mahasiswa lagi ya Pak. Saya khawatir begini, ya sebenarnya kalau sekarang diajukan sekarang sih nggak apa-apa, diajukan sekarang kan gitu. Tapi saya khawatir nanti ketika dicek di reviewer dan ternyata mahasiswanya itu malah statusnya sudah lulus gimana? Saya nggak tahu proses bagaimana reviewer melihat data apakah mahasiswa itu lulus atau enggak. Tapi nampaknya pasti ketemu deh. Soalnya ketika kita yudisium itu tanda di PDDikti itu sudah ada tulisan lulus gitu Pak. Agak lumayan beresiko sih menurut saya Pak Adi. Iya, iya. Baik, Oke. terima kasih. Oke. Nah, kecuali kalau misalnya ya, kecuali nih gini, dia itu yudisiumnya setelah Ditunda. ada pengumuman lulus gitu, terus ada pengumuman Bapak lolos, proposal ini lolos, terus dia yudisium, nah gitu itu nggak masalah. Tapi kan tinggal yudisium tuh kira-kira bulan depan kan gitu. Bulan depan kan ya masih masa-masanya mereview kan, agak resikonya tinggi Pak Adi menurut saya. Baik, Bu Ika. Atur nuwun. J. Monggo ada lagi Bapak Ibu. Sudah ya namanya Bu Ika. Telepon Pak. Nggih. Mohon maaf ini tadi dikelendotin nggih. Pak Kecil. Ya terima kasih Bu Ika dan Bapak Ibu yang lainnya. Saya rasa sudah pertanyaannya dan ini kita rekam ya, tapi nanti coba kita ikhtiarkan untuk segera mengupload. Meskipun biasanya besar Bapak Ibu dan biasanya kita nguploadnya dari kampus jadi koneksinya cepat.